Ya, bertemu kembali ya dengan perkuliahan daring yang diselenggarakan oleh Prodi Fisika FMIPA Universitas Padjadjaran ya. Pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah metode numerik kita akan membahas mengenai topik yang saat ini menjadi perhatian kita bersama ya, sekaligus juga menjadi keprihatinan kita bersama, yaitu mengenai wabah virus corona ya, atau COVID-19 ya. Baik ya, yang akan menjadi bahasan kita adalah bagaimana kita membuat satu kurva fitting ya, sekaligus juga prediksi ya hari-hari ke depan seperti apa kira-kira pertambahan ya dari jumlah positif corona seperti itu. Sebelum kita mulai ya, ini kita sudah memiliki data yang dirilis oleh pemerintah ya, yang kita download ini dari website COVID-19 Go.id ya. Di sini kita bisa lihat kasus pertama yang diumumkan adalah tanggal 2 Maret ya. Ini sejumlah 2 orang seperti itu. Dan ini kita lihat sampai dengan hari keempat ya, tidak mengalami pertambahan ya jumlah kasus positif corona seperti itu. Dan baru pada hari kelima ya kita bisa lihat tanggal 6 Maret ini jumlah kasus positif bertambah menjadi 4 orang, dan selanjutnya terus bertambah ya sampai dengan tanggal 30 Maret. Jumlah yang teridentifikasi positif COVID-19 ada sebanyak 1.414 begitu ya. Dari jumlah ini ya 75 orang dinyatakan sembuh ya, dan 122 dinyatakan meninggal dunia ya, seperti itu. Jadi kalau kita kurangkan ya kasus positif dikurangi oleh yang sembuh dan yang meninggal, ini berarti kasus yang tersisa ya saat ini per 30 Maret ya, seperti itu sejumlah 1.217 orang ya, seperti itu. Nah, ini kita akan coba modelkan ya. Ini kita punya data di namanya filenya data Excel ya, seperti itu, ada di sheet 1 ya. Nanti kita coba kita modelkan atau kita simulasikan ya prediksi dari pertambahan jumlah positif korban COVID-19 ya menggunakan software MATLAB. Baik ya, kita mulai ya. Misalkan kita coba panggil dulu ya data yang tadi ya terdapat di Excel ya, di data XLS ya, yang ini ya, ini data XLS seperti itu. Seperti biasa di awal pemrograman kita harus mendeklarasikan dulu ya ini untuk menghapus variabel sebelumnya ya. Ini diasumsikan kalau misalkan ya ada variabel sebelumnya yang dengan nama variabel yang sama ya, kita hapus dulu seperti itu. Oke ya, kita panggil misalkan kita memanggil data yang tadi ya. Di sini ada 2 data yang akan kita panggil. Yang pertama ini data hari ya, hari ke, dan data positif ya. Positif COVID-19 ini ada di sel C4 ya sampai dengan C32 ya, dan data hari ya ini ada di sel F4 ya sampai dengan F32 ya, seperti itu. Baik ya, kita panggil ya supaya kita bisa plotkan di MATLAB ya, seperti itu. Nah, ini ada script untuk memanggil data ini ya, Excel seperti itu, XLS read ya, XLS read seperti itu. Nama filenya nama filenya kita tuliskan ya. Tadi nama filenya adalah data XLS ya, seperti itu. Lalu sheetnya ada di sheet 1 ya. Selnya itu ya, tadi selnya itu yang pertama untuk waktu ya, itu ada di F4 tadi itu sampai dengan ya F32 ya, seperti itu. Oke ya, ada di F4 sampai dengan F32. Dan yang kedua adalah data penderita ya, seperti itu. Ini yang terpapar, kita simbolkan aja ini dengan, atau kita simpan dalam variabel Y seperti itu ya. Ini ada di sheet yang sama ya, seperti itu. Selnya adalah sel C4 ya sampai dengan C32 ya, seperti itu. Baik ya, kita cek dulu ya apakah kita bisa menyambungkan ya program MATLAB ini dengan data di file Excel ya, seperti itu. Kita plotkan E, Y ya, misalkan kita plot ya dengan ini ya,
seperti itu. Ini untuk colornya merah ya, dan kita beri simbol lingkaran ya, seperti itu. Baik, kita coba plotkan dulu, kita panggil datanya gitu ya, seperti itu. Kita plotkan di sini. Nah, ini kalau kita bisa nyambung, harusnya ini sudah muncul grafiknya ya. Nah, ini seperti itu. Jadi ini adalah data-data dari Excel ya, yang tadi kita miliki dari mulai hari ke-1 ya, sampai dengan hari ke-29 seperti itu. Jadi dari mulai kasusnya sedikit ya, ini 2 sampai dengan kasus 1000 lebih di sini, seperti itu. Baik ya, selanjutnya bagaimana kita bisa memprediksi pertambahan dari jumlah positif corona ini. Nah, ini ada satu fungsi ya di matematika atau di numerik ini yang namanya itu fungsi logistik ya, fungsi logistik. Nah, Anda bisa searching sebetulnya bagaimana bentuk dasar ya dari fungsi logistik ini ya. Sebetulnya kalau secara umum itu menyerupai fungsi eksponensial ya, hanya dia mengalami saturasi pada nilai tertentu ya. Jadi per eksponensial seperti itu, bentuk dasarnya seperti itu. Nah, kita ini ya, kita buat aja begitu ya. Kita ingin memprediksi sampai dengan hari keberapa ya. Misalkan kita ingin memprediksi 3 bulan ya, sampai 2 bulan ke depan seperti itu. Ini harinya kita naik dari mulai 1 ya, naik satu-satu sampai dengan misalkan 3 bulan ya, atau 2 bulan ke depan seperti itu. Baik ya, seperti itu. Time-nya seperti itu. Lalu kita buat fungsi prediksinya ya, seperti itu. Fungsi fittingnya, kurva fittingnya seperti apa. Nah, di sini dari bentuk fungsi logistik itu yang pertama yang harus kita masukkan itu adalah total kasus ya, total kasus yang diprediksi maksimum kasus yang terjadi begitu ya, seperti itu. Ini kalau misalkan kita mengambil katakanlah kasus yang maksimal mungkin terjadi di Indonesia itu misalkan 500.000 ya, seperti itu, 500.000. Nah, ini fungsi dasarnya itu ini dibagi ya, jadi 1 per gitu ya, 1 per eksponensial. Ini fungsi dasarnya 1 plus eksponensial ya, seperti itu dari ya. Ini yang pertama yang harus kita tentukan adalah kemiringan ya. Nah, ini kemiringan ini bisa kita peroleh sebenarnya dari data Excel seperti itu. Jadi kemiringan ini bisa kita bisa kita hitung sebetulnya. Dari sini kita bisa tahu ya kemiringannya berapa nih. Ini kalau ini kita bagi ya, seperti itu. Nah, ini sekitar ini ya 1, lalu kita cek ini sampai dengan data ke 32 ya, seperti itu. Atau hari ke-29 ini seperti ini, lalu kita bisa rata-ratakan ya. Kita hitung aja average-nya ya di sini. Average ya, seperti itu. Ini dari sini begitu ya. Sampai semua ini kira-kira berapa gitu ya, seperti itu. Oke ya. Ini 1,3 ya. 1, artinya ini kalau misalnya ingin memprediksi ya, memprediksi hari kedua, hari ketiga dan selanjutnya, sebetulnya Anda tinggal mengalihkan dari rata-rata ini. Jadi sama dengan ini begitu ya, kali ini begitu ya. Itu prediksi hari sekarang begitu ya. Kurang lebih sekarang itu kalau misalkan mengikuti tren ini jumlah korban itu akan 1.000 ya, 855. Nah, ini kalau misalkan kita buat dalam fungsi eksponen ya, ini kita bisa logkan atau kurang lebih gradiennya itu 1/10 dari ini, atau log 1/3 ya, atau ya ln ya, hampir sama aja seperti itu. Log 1,3 atau dibagi 10 ya. Ini kita bagi 10 seperti itu. Bagi 10. Jadi kurang lebih 1,3. Ini kita bisa pakai. Walaupun Anda bisa ubah-ubah ya gradien itu. Tapi kita bisa mengambil dari sini. Nanti kalau kurang tepat kita bisa geser sedikit demi sedikit ya. Sekarang kita ngambil dari data yang tadi ya. Minus 0,13 ya. Minus 0,13 dikalikan seperti itu. Nah, ini dikalikan time yang tadi ya, kalikan ini dikurangi. Nah, ini kita harus tahu juga, harus menginputkan data midpoint ya, titik tengah. Artinya titik tengah itu adalah titik di mana dia mulai naik ya, dan saat saturasi. Jadi titik tengah antara mulai naik ya dan saat saturasi itu dibagi 2 seperti itu. Jadi kalau di dalam kurva itu mirip dengan FHM ya, full width half maksimum. Tapi kalau full width itu adalah lebar ya, lebar kurva. Kalau ini adalah titik tengah begitu ya. Data antara maksimum dan minimum, kira-kira seperti itu. Nah, kita prediksikan aja ya di sini. Misalkan
T-nya itu ya, dia mengalami katakanlah apa, saturasi ini di ujung ini ya. Misalkan ininya katakanlah kita 60 ya, misal aja. Nanti kalau tidak tepat ya, tidak tepat kita bisa geser lagi ya, seperti itu. Nilainya berapa ini yang tepat untuk nilai ini. Kalau ini saya kira ini sudah diperoleh dari data ya. Ini seperti ini. Jadi nanti kalau kurang pas begitu ya, data kita tidak fit dengan data yang dirilis oleh pemerintah ya, maka ini kita ubah-ubah nih, midpoint ini kita ubah-ubah seperti itu. Oke ya, ini kalau misalkan Anda gandengkan yang ini ya, Anda plotkan ya, seperti itu, kita plotkan, berarti plotnya itu adalah T, ya, T, Z1 ya, T, Z1. Oke ya, T, Z1 Anda tinggal apa, kasih warna aja ya, misalkan warnanya katakanlah biru ya, misalkan biru, dan kasih garis ya, seperti itu, garis-garis solid ya, seperti itu. Baik, seperti itu. Ini kalau misalkan kita plotkan ya, atau mau kasih legend dulu ya, kasih keterangan gambar ya, X label ya, misalkan hari ke ya, untuk data di X ya, lalu data di Y-nya ya, Y label ya, Y label seperti itu ya. Ini Y labelnya jumlah ya. Jumlah positif ya, jumlah positif COVID ya, seperti itu. Jumlah positif COVID-19 seperti itu. Dan yang terakhir ya, ini kita kasih title ya. Kita kasih title seperti itu ya. Judulnya misalkan prediksi ya, peningkatan positif COVID-19 di Indonesia ya. Seperti itu kira-kira ya. Kita coba plotkan. Seperti itu. Seperti apa hasilnya ya. Ini untuk ada yang salah. Cek ini yang salahnya di mana. Unbalance columns. Oke ya, kita cek ini kolomnya katanya nggak balance. Oke, ini kolom satu, kedua, ketiga. Oke ya, seperti itu. Kita coba cek lagi. Oke ya, ini harusnya ini muncul dua grafik ya. Yang pertama adalah grafik. Nah ini ya, seperti itu. Ini adalah apa? Yang pertama ini adalah data sebenarnya ya, yang dirilis oleh pemerintah. Ini adalah kurva fitting kita. Ya, tapi ini kita bisa lihat ya, ini tidak berimpit ya, atau tidak pas ya dengan data-data yang sebenarnya seperti itu. Maka ini harus kita geser sebetulnya. Ini kita bisa geser yang ini. Misalnya kita geser ke 70 ya. Kita cek ini berimpit tidak ya, seperti itu. Kita cek lagi. Data kita sudah benar nggak? Seperti itu. Artinya prediksi kita sudah benar nggak? Seperti itu ya. Sudah benar nggak? Nah ini ya, ini sudah berimpit. Artinya ini sudah fit dengan data-data yang ada ya sampai dengan hari ke 29 ya. Dan ini adalah prediksi kita. Hari ke-30, ke-31, hari ke-40 di sini, ke-50 dan seterusnya ya, seperti itu. Dengan asumsi ya, tadi jika jumlah kasus maksimalnya adalah misalkan ini 500.000 ya, misalkan seperti itu. Nah, ini kita bisa membuat ya, misalkan beberapa prediksi ya, beberapa prediksi kita. Misalkan kita simbolkan aja 2, Z3 ya, Z4. Misalkan kasusnya ini setengahnya ya. Setengahnya 250.000 ya. Yang ini misalkan 100.000 ya. Yang ini misalkan 80.000 katakanlah ya. Artinya jumlah kasus positifnya diperkirakan misalkan maksimumnya 80.000. Kita coba cek ya dengan data-data yang sama aja seperti ini. Ini kira-kira fit nggak kurva ini? Seperti itu. Kalau misalkan kita asumsikan ini data kasus maksimumnya ini berubah-ubah seperti ini ya, seperti itu. Oh maaf, ini belum diplotkan ya. Ini harus diplotkan di sini. Kita plotkan ya. Oke. Jadi ini Z2 ya. Z2 misalkan warnanya katakanlah warnanya magenta ya, misalkan seperti itu. Kita kasih warna magenta seperti itu. Lalu Z3 kita kasih warna misalkan hijau ya. Seperti itu. Lalu terakhir ya Z4 seperti itu ya.
Z4 kita kasih warna hitam aja ya, black seperti itu ya. Oke ya, kita lihat seperti apa. Nah, ini kalau berimpit ya, berarti ada beberapa skenario yang mungkin terjadi ya. Sesuai dengan sebentar kita cek ya, ada apa, ada kesalahan apa ini. Untitled ini ya ada argumen yang tidak diketahui katanya ya. Seperti itu kita cek di sini ya. Satu-satu tadi kita barangkali ada yang salah. Ini Z2. Oh, koma T ya. Maaf. Ini koma T-nya. T, dia Z3 ini nggak jelas ini ya. Itu ya, T, ini. Kurang T-nya ya. Seperti itu. T, K ya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Kita cek lagi ya. Seperti itu. Nah, ini harusnya keluar 5 kurva ya. Artinya 4 dari prediksi kita ya, dan 1 kurva adalah yang ini. Oke ya, kita bisa lihat ini. Ini kalau misalnya kita perbesar di daerah sini ya, di daerah sini kita lihat. Nah ini ya, ini ya rata-rata hampir semua ini ya, semua kurva ini berimpit ya, berimpit dengan data yang sebenarnya seperti itu. Data yang sebenarnya, artinya ini ada beberapa skenario yang mungkin terjadi ya, katakanlah seperti itu ya. Ada skenario yang mungkin terjadi, artinya kalau ya katakanlah ya, kalau penanganan pemerintah dan masyarakat itu mentaati ya, seperti itu untuk katakanlah menjaga jarak ya, seperti itu, maka sebaran dari virus corona ya ini bisa ditekan ya. Artinya jumlah penderita ini bisa katakanlah ini misalkan skenario pertama itu ya, atau yang Z4 ini maksimumnya adalah 80.000, dan mungkin ini kalau maksimum segini ya 80.000, maka ini di hari ke-90 ini sebetulnya sudah kelihatan sudah mulai recovery ya, sudah mulai recovery seperti itu. Artinya ini sudah mulai proses berkurang ya, seperti itu. Jumlahnya sudah mulai berkurang. Artinya ini sudah sudah saturasi ya. Artinya ini kalau misalkan Anda tambahkan ya, ini Anda tambahkan misalkan sampai dengan 3 bulan ke depan ya, atau 4 bulan ya dari kasus ini mulai ya, seperti itu. Ini grafiknya akan kita lihat ya. Harusnya dia mulai saturasi seperti itu. Artinya kasus ini dia mulai menurun jumlahnya ya. Kalau misalkan dilihat dari total kasusnya seperti itu. Nah, seperti ini. Ini mulai saturasi. Seperti di 90 ini dia mulai saturasi. Yang ini mungkin agak lama nih. Ini perlu kalau misalkan asumsinya jumlah kasus maksimalnya ya 500.000, mungkin untuk proses recovery-nya ini masih kalau ini kan 3 bulan tuh berarti sampai Juni ya. Berarti dia lebih dari Juni begitu ya. Kalau total kasusnya lebih dari 500.000 ya. Tapi kalau tidak lebih dari itu ya, 250.000 atau kurang dari itu, maka kemungkinan ini kasus corona ini pada akhir Mei ini akan mulai ini ya, mulai berkurang ya, seperti itu. Dan bahkan kalau untuk prediksi 80.000 ya, ini harusnya di akhir Mei ini sudah Juni ya, maaf, di akhir Juni ini harusnya sudah tuntas ya, sudah tidak ada lagi ya kasus yang positif seperti itu. Baik ya, untuk selanjutnya barangkali Anda bisa berlatih ya, bagaimana kita memplot grafik untuk kasus yang ini ya, kasus yang di sini tuh grafiknya ini ada pada data ini. Jadi kalau ini adalah total positif corona ya, kalau ini adalah kasus per tanggal berapa begitu ya, seperti itu. Artinya per hari ke berapa kasus jumlahnya harusnya ya. Kalau misalkan grafik totalnya seperti ini ya, seperti itu harusnya ya, grafik kasus itu dia akan menurun ya, menurun. Artinya kalau misalkan ini mulai recovery katakanlah di sini, ini harusnya dia mulai menurun ke sini. Artinya di sini sudah mulai berkurang dan hilang begitu ya. Penderita coronanya sudah sembuh semua atau ya ada yang sebagian meninggal ya. Kira-kira seperti itu. Anda bisa coba bikin grafik prediksi ya untuk proses artinya untuk melihat seberapa banyak ya kasus dalam hari-hari ke depan. Kira-kira seperti itu. Baik ya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.